Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk semua saudaraku se-Nusantara, se-Indonesia yang berjuang dan menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran budi luhur, ajaran dari leluhur kita, ajaran budi luhur, ajaran welas asih, ajaran budi pekerti yang akan menyebar di setiap daerah, di setiap wilayah, dan di jagat raya ini. Perjalanan untuk menebarkan ajaran kasih, ajaran budi luhur adalah ajaran akhir zaman untuk menyelamatkan bumi ini dari kehancuran, dari peperangan, dari penjajahan, dan mengangkat norma-norma kemanusiaan yang telah luntur di saat ini. Saat ini adalah waktunya untuk berjuang, waktunya untuk bangkit para saudara-saudaraku. Marilah kita bersama-sama berjuang, satu tangan, satu gandengan, satu tujuan, yaitu menyelamatkan bumi kita dari kehancuran. Untuk anak cucu kita, kita hidup tidak untuk diri kita sendiri, tapi untuk keberlangsungan ras manusia, ras yang telah diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Ras manusia adalah ras yang paling tinggi, mempunyai jasad, mempunyai roh, dan nyata. Itulah manusia. Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan malaikat dari cahaya, menciptakan malaikat setan dari api, menciptakan manusia dari 4 elemen unsur dari tanah. Kita mempunyai jasad, mempunyai sukma yang luhur, sukma yang bersih, yang dipandu oleh Nur Muhammad yang berada di hati, dan roh suci yang berada di otak kita, sehingga kata-kata kita, pengucapan kita adalah untuk penyuluhan di akhir zaman ini. Tidak hanya raga di zaman ini yang kita butuhkan, tapi juga pengetahuan ruh kita, pengetahuan untuk ruh kita, perjalanan cahaya, tidak hanya di jasad saja. Inilah akhir zaman. Di dalam cahaya yang sangat bening, di ketinggian yang tak terlihat oleh manusia, terlihat cahaya putih yang dari surga jatuh ke bumi, menempel pada satria-satria yang ingin berjuang dan menebarkan kebaikan di saat ini. Dialah Satrio Piningit, satrio yang tersembunyi, satrio yang berjuang menurut kehendak Sang Ilahi. Dia akan menebarkan cinta kasih di jagat raya ini untuk menegakkan segala ajaran yang telah difirmankan oleh Yang Maha Kuasa melalui kata-katanya, melalui tuntunannya, melalui sarana penyuluhan
yang sangat berarti untuk mendinginkan dan menenangkan hati yang terjajah di saat ini. Dia akan berjuang tak terlihat oleh manusia di sekitarnya. Dia akan berjuang dengan saudara-saudaranya. Dia memejamkan mata. Semua saudaranya membantunya. Dewa Siwa Dewa Brahma, Dewa Wisnu yang membawa cakra dan membawa timbangan, Dewa Baruna, Dewa Surya, Dewa Kartika, Dewa yang telah membantunya akan selalu berusaha untuk menyenangkan hatinya. 8 dewa akan selalu berada di dekatnya. 8 dewa akan selalu setia mengikuti langkahnya di saat dia berada di alam gaib. Tapi dia setelah membuka mata akan dibantu ruh para leluhur yang siap membantunya. Ruh para nabi, bahkan semua malaikat mengikutinya. Dialah sang pencerah, dialah yang ditunjuk oleh Sang Maha Kuasa untuk menebarkan ajaran budi luhur, ajaran welas asih, ajaran cinta kasih yang akan mendunia. Semua manusia tak percaya bahwa mukjizat yang dibawanya adalah mukjizat yang telah diberkahi dan dirahmati oleh Yang Maha Kuasa, Sang Yang Widi, Sang Yang Asih, Sang Yang Jati. Setiap manusia tak akan bisa melihat bila hatinya kotor, tapi bila manusia sadar akan mengerti dan melihat dari pancaran cahaya yang berada di dalam tubuhnya, jasadnya akan terlihat sinar putih, sinar kuning, sinar merah, sinar hitam, sinar ungu, sinar hijau, sinar biru. Semuanya seperti matahari yang bersinar, seperti cakrawala memantulkan cahaya, seperti warna pelangi. Itulah dia, itulah berkah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Dia datang tak membawa pangkat, tak membawa harta. Dia datang membawa keselamatan, menyelamatkan bumi ini, ibu kita, ibu pertiwi, ibu yang menyusui kita, ibu yang menghidupi kita selama kita ada di bumi ini, selama kita berada di bumi ini, bumi yang telah termasuki di saat ini oleh noda-noda hitam yang disebabkan oleh manusia sendiri, seperti kotoran di dalam ranting ini, kotoran yang melilit, dan dia akan membuang kotoran-kotoran
yang berada di ranting itu. Dia akan menerangi manusia. Dia akan berjalan dan berjalan. Dia bahkan terkena kerikil-kerikil yang tajam. Bahkan duri yang menancap di kakinya. Bahkan terkena pedang. Bahkan terkena tombak. Tapi tak dirasakan. Dia bekerja untuk Sang Ilahi. Tiada guna bekerja untuk manusia. Hanya menjadi budak dari dunia ini. Dia hanya bekerja untuk Sang Cahaya yang sangat besar, Sang Ilahi, Sang Pencipta. Dialah anak alam. Dialah anak yang membawa kedamaian, anak yang akan membawa kesejahteraan, kesejukan, dan keselamatan di bumi ataupun di perjalanan cahaya. Itulah dia. Dia adalah gambaran cahaya. Dia adalah manusia yang terpilih, manusia yang berjuang untuk menyelamatkan ibunya, ibu pertiwinya dari kehancuran yang dibuat oleh manusia, kehancuran yang dibuat oleh manusia sendiri. Pijakan kita adalah ibu kita, ibu pertiwi kita, yang wajib kita cintai dan menyelamatkan ruh-ruh yang akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Dialah Sang Pencerah, dialah Sang Cahaya, dialah Sang utusan di akhir zaman ini, utusan yang membawa berkah bagi setiap manusia untuk menebarkan ajaran kasih, ajaran budi pekerti yang luhur, budi luhur dari tanah Nusantara ini. Salam sejahtera selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.